Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Dan hari ini kita pengen ngomongin satu buah device yang baru aja di launch hari ini. Dan video ini juga rencananya bakal dirilis di hari yang sama dengan launchnya, yaitu Realme 3. Sebelumnya gue mau bilang terima kasih sama Realme yang udah minjemin Realme 3 ini. Jadi ini gue dipinjemin dan harusnya akan gue balikin untuk gue ngasih review dan juga impresi gue gimana rasanya menggunakan Realme 3 ini setelah kurang lebih 1 minggu gue pakai. Dan gue bisa bilang gue menemukan banyak hal yang menarik dari Realme 3 ini. Anyway, gue sendiri baru ingat kalau ternyata si Realme itu ngebantu gue juga untuk bikin giveaway. Jadi ya, gue akan bagi-bagi satu buah Realme 3. Dan kalau misalnya mau tahu caranya, tunggu, nanti bakal gue taruh di akhir banget video. Ada scene kayak begini lagi nih, tiba-tiba gue nongol. Lanjut ke videonya, let's go. Hal paling simpel yang pertama bakal gue bahas itu adalah masalah desain. Secara desain, Realme 3 ini menggunakan desain unibody, yang artinya nggak ada tuh bezel yang misahin bagian belakang dan layar. Ngerti banget ini masalah preferensi, tapi dengan desain seperti ini, kalau menurut gue berhasil memisahkan Realme 3 dari handphone-handphone lain di price range yang sama. Kompromi dari desain seperti ini memang adalah tebal dari handphone ini sendiri. Realme 3 punya dimensi 15,6 dikali 7,5 cm dengan tebal 8,3 mili dengan beratnya 175 gram. Tapi kalau dipegang, handphone ini masih tetap enak kok, walaupun dengan satu tangan. Itu juga masih aman. Sedikit detail dari desain Realme 3 ini adalah ring dengan warna kuning di bagian kameranya. Kalau Realme menyebut warna ring ini yellow iris. Simple touch yang seakan-akan ngasih tahu kalau kamera handphone ini beda dan juga stand out. Untuk gue sendiri, Realme 3 ini tidak memberikan kesan murahan walaupun menggunakan bagian belakang dengan bahan polikarbonat. Dan salah satu alasannya adalah pewarnaannya. Teknik pewarnaan yang dipilih oleh Realme 3 ini asik. Unit yang gue pegang ini namanya Radiant Blue. Dan ternyata untuk dapetin warna seperti ini, gue dikasih tahu kalau Realme harus melapisi bagian bodinya ini dengan lapisan silver yang ngasih efek pantulan cermin. Terus baru ditimpa dengan warna hijau kebiruan semi transparan. Hasilnya ya seperti yang lo lihat sekarang. Betul, bagian belakangnya emang rentan sama sidik jari. Tapi kalau dipakein case bawaannya, si warna Radiant Blue Realme 3 ini masih kelihatan kok. Dan tetap enak dipandang. Dari sisi layar, Realme 3 menggunakan desain Dewdrop Notch dengan ukuran layar 6,22 inci, screen to body ratio 88,3% dengan resolusi HD Plus 1520x720. Di notch ini sendiri ternyata Realme menaruh cukup banyak hal, mulai dari sensor cahaya, sensor jarak, kamera, dan juga speaker telepon. Banyak yang nanya ke gue kenapa Realme memutuskan menggunakan resolusi hanya HD Plus untuk Realme 3. Jujur gue juga nggak bisa jawab. Pertama, gue nggak nanya, dan yang kedua, gue juga bukan orang Realme. Tapi yang pasti pas gue pakai sehari-hari dan juga gue pakai buat YouTubean, gue ternyata lumayan kaget. Karena ternyata kualitas warnanya di layar itu lumayan bagus. Dan gue jadi lupa kalau resolusinya ini cuma 720p. Intinya sih Realme 3 berhasil memaksimalkan hardware dengan software. Jadi ya untuk experience kita dengan layar yang hanya dalam tanda kutip HD ini jadi tetap nyaman. Untuk masalah performa sendiri, Realme 3 menggunakan MediaTek Helio P60 sebagai dalemannya. Emang ini bukan prosesor MediaTek yang paling baru, tapi dengan teknologi 12 nanometer, clock speed 2 GHz, Realme 3 masih nyaman buat dipakai harian. Skor Antutu yang dipajang oleh Realme di websitenya adalah 133.000, sementara hasil tes gue sendiri, angka yang gue dapat adalah 131 ribuan. Kalau diterjemahkan di penggunaan sehari-hari, angka ini menurut gue ya jawabannya adalah asik-asik aja. Switch antara satu app ke app lain aman. Selama waktu 1 minggu ini gue belum pernah mengalami error ataupun freeze. Untuk loading time sendiri di saat gue buka-buka aplikasi apapun itu rasanya normal-normal aja, nggak ada lag. Saat main game sendiri untuk PUBG kita bisa dapetin FPS up to 26 frame per second dengan settingan medium balance. Stability-nya 95%. Untuk Mobile Legends, gue bisa dapetin 51 FPS dengan stability 90%. Dari sisi baterai, Realme 3 ini menggunakan baterai 4230 mAh. Sekaligus ini adalah klarifikasi gue yang salah bilang kalau si Realme 3 ini menggunakan baterai 4320 mAh.
Biasalah, mata error, salah ketik. Untuk sehari-hari baterainya Realme 3 ini bisa gua pakai up to 36 jam kalau misalnya penggunaannya moderat atau nggak sekencang itu. Tapi kalau misalnya emang gue lagi kenceng banget makainya, gue pernah menghabiskan 40% baterai dari 59% ke 19% dan itu memerlukan waktu sekitar 8 jam non-stopan YouTube, IG-an, social media, dan download, browsing, dan segala macamnya. Jadi bisa dibilang performa baterainya cukup oke. Oh, dan selama 8 jam tadi gue menggunakan koneksinya seluler dan bukan wifi. Yang juga asik dari experience make Realme 3 adalah ColorOS 6 dengan base Android Pie. Desainnya baru dan lumayan banyak ngambil desain basicnya Android Pie. Jadi pengalaman ala stok Android ya masih ada lah di sini. Yang lumayan perlu penyesuaian di gue pas make Realme 3 ini adalah sebenarnya navigasi dua tombol, yaitu back button dan home buttonnya Android Pie. Home button di sini emang bisa dibilang jadi sakti karena bisa di slide ke atas untuk jadi app switcher atau slide ke kiri ke kanan untuk switch dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Ya kalau lo udah biasa sama Android Pie mungkin hal ini nggak akan jadi masalah. Terakhir kita ngomongin kamera. Setup kamera belakang yang dipakai itu adalah 13+2 megapiksel untuk lensa kamera belakang dengan aperture 1,8 dan ukuran pixelnya 1,12 mikron plus lensa 5p. Untuk kamera depannya sendiri sudah menggunakan kamera 13 megapiksel dengan aperture 2.0 dan menggunakan algoritma dari Selfie Pro-nya Realme U1. Untuk hasil fotonya sendiri seperti ini. Tajam untuk kamera belakang dan juga lumayan tajam untuk kamera depan. Yang menarik buat gue adalah sebenarnya mode Nightscape yang ngebikin gambar malam jadi lebih asik dilihat. Serunya mode ini menggunakan teknologi AI, single multi-frame, dan juga algoritma anti-shake jadi satu. Intinya mengambil gambar malam pakai handphone ini sekarang jadi mudah dan hasilnya menarik. Untuk hasil video sendiri seperti ini. Kalau kita ambil langkah ninja, tumit ke telapak, stabilnya asik banget. Dan bisa banget dipakai untuk kita mau produksi video di YouTube misalkan. Tapi kalau misalkan lo ambil video menggunakan langkah berat, kelihatan kok kalau ace-nya ini ya lagi bekerja. Sementara untuk hasil kamera depannya seperti ini. Kondisi cahaya pas gue lagi ambil video ini emang mencrang banget, terang seada-adanya. Jadi hasilnya lo bisa ngeliat ya gue terang banget. Tapi kalau misalkan lo lakuin color grading, color correction, footage dari kamera depan Realme 3 ini bisa banget lo pakai. Dan itu dia obrolan kita tentang Realme 3. Satu hal yang sampai sekarang masih gue sayangkan adalah gue coba ngebujuk nyari tahu harga dari Realme 3 ini berapa, cuman masih nggak dikasih tahu. Jadi pas gue bikin video ini gue bener-bener belum tahu harganya si Realme 3 berapa. Cuman kalau misalkan gue ngeliat bocoran harga yang keluar dikasih tahu katanya bakal di bawah 2 juta. Mungkin itu untuk startup harganya mulai dari yang 3 giga. Sementara untuk harga online-nya gue ngeliat ada di harga 2,199. Itu ada bocoran kayak semacam banner Realme yang udah ada di internet keluar lah. Dan menurut gue kalau emang misalkan harganya Realme 3 itu ada di harga 2199 pun this is worth the price, karena performanya asik, dipakai sehari-hari asik, dan tadi gue bilang gue nggak menemukan masalah, nggak menemukan lag, freeze, dan segala macamnya. Kameranya oke, buat video oke. Bener-bener jadi all around phone yang enak, dan juga untuk buat lo yang pengen coba-coba iseng atau mungkin belajar bikin konten juga menurut gue asik. Kalau misalkan lo bertanya, tapi Fik ini pakainya MediaTek, jujur menurut gue nggak ada masalah karena seperti yang gue ceritain tadi, untuk penggunaan sehari-hari gue nggak pernah mengalami hal yang aneh-aneh menggunakan Realme 3. So yeah, kalau emang misalkan lo pengen beli, monggo sok silakan beli. Tapi satu hal yang pengen gue tahu adalah sebenarnya gimana menurut lo tentang Realme 3 ini. Apakah menarik? Apakah akan jadi salah satu device yang lo incar? Boleh tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau emang misalkan lo suka sama video ini, please do hit like. Kalau nggak suka boleh dislike, and please do. Sebelum bagian ini, sebelum gue tutup, bener-bener tutup, seperti yang tadi gue bilang, kita bakal ada giveaway, kita bakal ada satu buah giveaway berupa satu buah Realme 3 yang caranya gampang banget. Gue bakal naruh link di bawah, itu akan mengarahkan lo ke gleam.io atau gleam.io. Yang pada dasarnya ada beberapa actions yang harus lo lakukan, kayak misalnya follow Realme, terus juga follow Taufik Nobo, social media, lihat websitenya, subscribe Realme, subscribe Taufik Nobo, and so on and so on. Dan nanti gue bakal memilih pemenang di
pilih secara random pakai Gleam.io tadi untuk nanti menentukan siapa yang bakal dapat Realme 3 dan akan dikirim langsung nanti hadiahnya sama tim dari Realme. Jadi nanti bukan gua yang untuk ngirim-ngirim hadiahnya, tapi mereka. So ya, kolaborasi yang sangat menyenangkan. So please do, kalau mau dapat Realme 3 langsung klik link di bawah dan kita lanjutin ke closing videonya yang tinggal hit that subscribe button and turn on notification. Hit that subscribe button and turn on notification. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadoo.